Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Dengan Nela Luki di sini. Hari ini kita akan membahas tentang bab motivasi. Sebagaimana biasanya kita membahas tentang motivasi dan edukasi. Nah, hari ini saya khusus membahas tentang motivasi nih. Nah, teman-teman semua, kita akan membahas terkait dengan uang bisa dibawa mati. Belum kita lanjutkan, teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat video terbaru dari saya. Baik, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Kita sering mendengar di luar sana orang-orang mengatakan bahwa uang tidak dibawa mati. Udahlah, nggak usah muluk-muluk hidup ini. Uang toh tidak pernah dibawa mati. Nah, teman-teman semua, banyak yang kita dengar ini di kalangan masyarakat kita, dan ini tidak sepenuhnya tepat, teman-teman. Uang memang tidak dibawa mati dalam bentuk fisik. Saya pengen sampaikan dulu di awal bahwa uang itu, teman-teman, seperti kaca pembesar. Orang yang ria dengan uang akan semakin tinggi keriaannya. Orang yang sombong dengan uang akan semakin tinggi kesombongannya. Orang yang senantiasa serakah, maka dengan uang akan lebih tinggi keserakahannya. Tapi orang yang dermawan juga akan lebih tinggi kedermawanannya dengan uang. Orang yang rendah hati akan semakin tinggi kerendah hatiannya dengan uang. Orang yang pemurah dan rajin bersedekah akan semakin tinggi kepemurahan dan rajin bersedekahnya dengan uang. Jadi uang itu seperti kaca pembesar. Bagaimana kita, maka uanglah yang menjadi kaca pembesarnya. Kalau kita termasuk orang yang tinggi hati, dengan uang kita akan semakin tinggi. Kalau kita rajin sedekah dengan uang yang banyak, tentu kita semakin rajin bersedekah. Jadi teman-teman, no problem dengan uang. Uang itu tidak ada masalah. Uang cuma benda saja. Tetapi bagaimana kita mengkondisikan keuangan kita, itulah yang mencerminkan gimana kita. Jadi teman-teman semuanya, jadi tidak usah antipati ketika berbicara tentang uang. Karena uang itu cuma benda saja yang tidak ada hukum atasnya. Kitalah yang mengkondisikannya agar kita menjadi apa dengan uang itu. Nah, teman-teman semuanya, uang bisa dibawa mati. Uang dalam bentuk fisik memang tidak bisa dibawa mati. Tapi kita jangan lupa, teman-teman, bahwa dengan uang kita bisa mengkonversinya menjadi sesuatu yang bisa kita bawa mati. Kita cari uang, lalu sebagian kita sedekahkan dan kita zakatkan. Semakin tinggi sedekahnya, semakin uang itu bisa kita bawa mati. Kita cari uang, lalu kemudian kita bangun masjid, kita bangun musola. Man bana lillahi masjidan banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di akhirat, di surga. Bayangin teman-teman, kalau bangun musola kecil dengan hasil kerja keras dan membangun musola dengan tabungan teman-teman semua, nanti teman-teman pas mau masuk surga ditanya sama malaikat, lu mau kemana? Enak aja lu tanya-tanya malaikat, rumah gua tuh dalam surga lah. Lebih kurang seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, bahwa ayo kita ubah mindset kita ubah persepsi kita, bahwa uang dalam bentuk fisik memang tidak bisa dibawa mati, tetapi uang yang kita punya itu bisa kita konversikan menjadi pahala yang bisa kita bawa mati. Nah, teman-teman semua, saya udah sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa hampir 10 sahabat yang Allah jamin masuk surga itu adalah orang yang punya uang yang banyak dan uangnya mengantarkan dia ke surga. Jadi teman-teman semua, tugas kita adalah kita tidak boleh cintai dunia, tapi kita harus kejar dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Nah, andaikan sekarang kita tidak punya ilmu pengetahuan untuk menjadi jalan bagi kita untuk mencari surga, karena cari surga itu bisa dengan macam-macam, bisa dengan pengetahuan. Orang yang berilmu bisa masuk surga karena ilmunya dia mengajarkan kepada orang dan memberi manfaat, dan itu amal jariah. Kalau kita punya ilmu, kita berikan segala ilmu kita untuk orang banyak. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, setidak-tidaknya kita masih bisa bekerja. Jangan berputus asa, karena dengan uang yang kita dapati, nanti kita bisa mengkonversinya dalam bentuk pahala-pahala jariah, sedekah-sedekah jariah. Hampir 90% ibadah itu butuh uang. Umrah butuh uang, haji butuh uang, infak butuh uang, sedekah butuh uang, wakaf butuh uang, hibah butuh uang.
Artinya apa? Artinya adalah teman-teman jangan sampai terkecoh dengan kata-kata uang tidak dibawa mati. Tapi nggak ada uang pun kita bisa mati teman-teman ya. Artinya apa? Yuk kita buka pikiran kita buka wawasan kita bahwa sesungguhnya dengan uang pun kalau kita ada rezeki kita bisa masuk ke dalam surga. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya untuk merubah paradigma lama yang berkembang di masyarakat menjadi satu paradigma baru bahwa ternyata uang bisa kita bawa mati. Dengan lalu di sini, like kalau teman-teman suka, dan teman-teman silahkan klik foto saya yang ada di sini. Kalau teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dengan mengklik saja foto saya yang ada di sini, dan silahkan dilihat video saya yang lainnya. Nah teman-teman semuanya, saya open silaturahmi, open komunikasi kepada teman-teman semuanya. Kalau di antara kita ada yang pengen bertanya dan sharing-sharingnya di Instagram dan WA saya yang saya akan tampilkan di link deskripsi di video ini. Demikian dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.